Sama bidapod lagi dang perkongsian dang onuti di aku pasal ini nilos sebagai moderator dang onuti di bersama dua tok dang onuti bagi dua ahli panel tok sama bidapod dua ada noheb ini abalingan Aku di dapat nomor dua tok Elda Bida Sok Kaman ini abalingan. Bagus. Jadi terima kasih imo masati deng pakai tok berdapod, pakai tok berkongsi sino topak ke perjalanan ke numam dan kuota dia di sebayu tok yo belajar aku mitia ada Elda Noheb untuk doa pembuka sana tok. Okay, terima kasih Niru Berita. Topak sama dan seroga ko ingin terima kasih ayung topak kerana ingin peluang itu, ingin ruang itu, yang ko berkusi na topak. Pengguna roh cuci ngan de ko de taruh moderator te dua panel de dua jadi supaya Roh Kudus ngan macam kira-kira ko supaya dapat berunding buat berbincang pasal oni belajar dan nuiti topak. Berkata suat ni naik ko itu ya. No mulai no pio buas supaya selamat berbincang do supaya berapa ngojit de sopa itu ngeloti ni de bincang ke ispat ni anu koi dapat jiwa-jiwa de bogok nudu ngalamat jiwa nudu topa iti miti koi tang Yesus Kristus de jadi juru selamat de penebus koi. Amin. Perbincangan tok dang onuti fokus duduk perjalanan ke nuam dan kuarter tok de ke dua ti. Dia bertajuk roti ataupun maksud pengobanan. Dan ayat datang tok dang onuti tok bidang buku Wahyu bagi 5 ayat pri dan ayat ti henang inti. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulung kitab itu dan membuka tirai-tirainya. Kerana engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah memberi mereka bagi Allah dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Di roti ayat titik sebab tu ingat yang dan nyemuti mau beragu ni ragu de bau dan arti lalu nang inti. Ingat memang layak terima gulung kitab itu dan buka tirai-tirai yo ataupun mentrai-mentrai yo. Kena ingan mau buat semulia dan dengan doya ingan mau milihnya anak muti saan topak termasuk setiap suku, bahasa, kaum dan bahasa. Di ratusan binatang ti buat semulia setiap onu dan oto di to bincang tentang boli topaknya semulia binatang de tiap-tiap onu de boman manusia ataupun pasal pandemik de paksa ada ngabos binatang de tiap-tiap topat. Pak disebut tadi adalah maksud suak binatang menunjukkan ngabos sebab semulia titi menunjukkan tu Yesus sebagai juru selamat to. Di setiap hewan de bos mulia ti dan melambangkan pekobos de layak bagi orang yang berdosa. De buah korban ti. Dan setiap pengobanan de kejam ti Yesobot atau kelakar tentang pemasi topak dengan kejam bokobos bengabos bos mulia setegal dosa salah na to. Oleh Yesus Kristus ti. Di atau nyebut tentang gereja ataupun Kaabah orang Israel itu adalah pengobanan bonotap ada topak sendiri. Pak soal adin oleh oni sebab bogok binatang bengabos dengan kejam dan oni sebab bogok binatang de bengabos doi salah. Di dang nutih atau yok krakal pasal maksud pengobanan. Di pengobanan tidak menyenangkan dan tidak menyenangkan otin topak. Atau kebincang juga pengobanan dari topat suci ataupun dari Kaabah. Yesus sebagai anak domba topak. Di ini peranan Yesus sebagai anak topak de Kaabah ataupun dari gereja. Dan ini peranan Yesus sebagai anak domba topak de surga. Dan dang masa tin aku yo sikit dah tuduh ada Noheb sebagai panel nomor ni tau. Di onikah pengobanan dan menyenangkan
dan pengorbanan nanti menyenangkan otin topa. Dan oni contoh. Okey, terima kasih untuk moderator. Jadi topak menetap pengorbanan binatang contoh pengorbanan. Jadi pakai ia mau tanam nang ia mau disukup. Pakai pengorbanan ino de koda ino koda Yesaya ni ayat semung ni yang pakai lepas ino iyo tanon nang korban madang do korban semulia nya de muti de obuah terima de mazhab yo nang de Yesaya 56 ayat ju oni ke korbanan de do ingin penyelonang di tepak otok mo dapat jawab penyikian itu moto ninga contoh ken do Abel. Pengorbanan Abel dapat ngin penyonang saan topa. Pakai pengorbanan ken ino ido. Jadi masalah ido dia jok jenis korban sejak. Setiap taka ino naik persembahan korban pemagu kualiti persembahan tuang obah nilai ke. Jadi ken kota bangsa Israel de zaman Yesaya doli ay menyalaras pengidip nuduk topa. Doli ay ninga roti keselamatan. Oni sejak de dak masa pengorbanan odope. Yolaan oni sejak oni de laan odope. Jenis pengorbanan. Jadi kota Abel no yole yongon odope ya nya ada dosa dua ngaku onak doma dengan jadiin pengganti odope. Jadiin pengorbanan de tepat de cuci. Pakai suak segala korban ino saan penatong memang ogi dosa bilang sawa. Idoh dia doyak sapi ataupun doyak kambing didapat kadi dosa. So Ibrani semua ayat baru no ayat 4. Okey. Terima kasih do ada Noheb do mungkin keterangan de telu otok di nyobot tentang pengorbanan dan menyenangkan do pengorbanan di menyenangkan otin topa. Yo ngin contoh ti itu do korban dan naik Abel, korban dan naik Kain. Di pengorbanan dan naik Kain di menyenangkan otin topa sebab yo naik nuna ani deraan ado pa do di nuna ni deraan topa. Pak Abel siti yo nai koyu nuna arahan topa nuna koyu de tan topa degi maksud tano yo le nunjukkan bahwa pengorbanan binatang ti dan menunjukkan Yesus akan Yakobus untuk mengampuni dosa-dosa atau manusia. Yo akan Yakobus gati topat atau manusia. Di moto ningat lagi dang buku Ibrani bagi semua ayat 4 di nangnya pengorbanan dan topa suci. Dan ayat henang tetapi segala korban itu mengingatkan tentang adanya dosa setiap tahun. Tidaklah mungkin darah lembu jantan dan kambing dapat menghapuskan dosa. Tak terang berarti talonang setiap korban dan naik tingkah abah nanti mengingatkan otok tentang setiap dosa dan naik otok dalam masalah dan disawak. Atau tiap-tiap penurti. Dan tak mungkin doyak kambing dak lembu dan jantan atau kambing tidak pun hapus dosa atau. Ini ayati. Jadi elder bidang, aku ini penyikir dek tuduh ingan sebagai panel atau kamu dua binatang nanti lembu ataupun kambing itu tidak pun dia ngapus dosa atau. Jadi ini sebab perlu yuk mengorbankan hewan dedoi dapat menghapus dosa atau manusia ti. Okey, terima kasih Pastor sebagai moderator dan Luti. Jadi jadi dati ingin tok sama tok ni ya. Jadi ti nang binatang-binatang demuti ya simbol ataupun tanah ya. Tanah ataupun pengabus penebusan adab Yesus. Sampai Yesus ia kabus dua kejam, dua idah dia adil san dosa-dosa dunia ya. Jadi setiap binatang dia buang korban atau ngabos ia tanda pengabos gati no ya. Jadi Yesus ia kabos gati pengorbanan pengabos ini jadi dari roti ya.
jadi de roti. Jadi adin dosa oto mo apun melalui iman. San onak topa ya kebosan dosa-dosa oto. Ya. Okey, terima kasih Elda Bida. Didati tanonang turoto bahawa binatang nebus muliah noti melambangkan ataupun sebagai simbol penebusan Yesus saan dosa-dosa atau de kayu salib ya. Dengan iman atau turut Yesus dan mengampun dosa-dosa atau de kayu salib itu memungkinkan dosa-dosa atau buah ngapun. Adin untuk yo ninga berkenaan dua Yesus sebagai anak domba topak atau sebagai Paskah. Dedang mau terbaca tentang buku ni Korintus bagi 5 ayat ju. Dati tanun dua nang buanglah ragi lama supaya kamu menjadi adunan baru tanpa ragi. Aku tahu bahwa kamu sebenarnya begitu karena Kristus domba Paskah kita telah dikorbankan. Dati semua tu ada ayat yang ngajar tu nang saat lagi di oma supaya ingat apa jadin adunan debau tanpa ragi. Di aku puan bahwa sebenarnya watiti kena Yesus domba Paskah mau obuah ngabos apa buah korban. Di Elder Nohib aku lain sikit dah tuduh ingat. Oni maksud lagi de oma ataupun Paskah de oma no dan lagi de bau ataupun adunan de bau ataupun Paskah de bau nanti. Terima kasih lagi nunduk moderator. Oni maksud lagi oma atau Paskah oma itu dua lagi de bau ataupun Paskah bau. Di masa Paskah oma, tiban obuah ngisat pakai doya domba demo obuah semulia dua malaikat maut ponu ngrusu onak-onak opot de boli ino jadi nak opot munok mau selamat. Maksud dia buah ngabos. Dia obuah ngabos. Jadi onak-onak opot ino mau selamat. So dang tangga semong sampai sempat abit doma obuah pelihara dan keluaran pong 2 ayat talu doma obuah korban dan ondu pong 4 di antara keluaran 2 ayat 6. Pasca di masa ini Yesus berkhotbah secara eksklusif di bait cuci topa dan Yohanes Momoy ayat 20. Yesus mau khotbah dan antara pukul 2 no pukul talu mau dan Lukas 20 ayat 44 no 46. Yesus mau jadi manusia diidip dipagu nudut topak yo kudus. Yo mau buat kobos dengan doi dosa tidak pengidip pakai doya yo. Mau to ningal pengobot yo dapat berlaku taka atau memamia pengidip atau pakai doya yo di so Wahyu 7 ayat 4. Doya ino lambang doya Yesus so patrus ni ayat 9 ino le Paskah ino lambang pengobos Yesus de so ni Korintus 5 ayat 7b. Okey, terima kasih. Ni mau teringat zaman tena udang Paskah, zaman tena di topuan nang suap binatang masa-masa Paskah nanti nya akan semulia binatang. Di doyaan nanti tidak mulanya na Paskah di suap topuan nang kisah bangsa Israel dan di berai luar so tanah so negeri Mesir di Raja Firaun. Doli ayo ada bangsa Israel ti luar. So negeri Mesir menuju ke negeri Kanaan ada topak. De piobu atia setelah turah de piobu nanti tia di topak mungkin arahan de tudu bangsa Israel supaya setiap bangsa tiban bangsa Israel buang isat pakai doya binatang nanti. Di pakai doya binatang, doya kambing nanti supaya setiap tiban de tanah binatang cat doya binatang nanti de ting tiban mereka mau di ngabon anak sulung. Pak setiap bangsa ataupun keluarga de doy cat de ting tiban nanti
suuk anak sulung anak sebungah berarti apa ngabos. Di masuk ti mau tenengnya nya mula menyambut tenengnya pasca sebab itu melambangkan nya keselamatan tuduk nya ade Bisaya tuduk anak sulung sebagai anak sulung tepat ya deh. Ti menunjukkan Yesus sebenarnya akan sebagai anak sulung akan Yakobus untuk menghapus dosa untuk manusia. Dan Yesus menggenapi semua kuti itu masa Yakobus de kayu salib. Dan maksudnya doyak Yesus tidak melambangkan nanya pengampunan akan setiap dosa-dosa de bona itu manusia. Dan osi punya percaya ada tuduk titi akan diampuni setiap dosa-dosa yo. Dan doyak pasca titi de doma titi menunjukkan doyak Yesus akan ya buah tumpah de kayu salib. Tidak nya penyan bau. Di penyan bau menunjukkan bahwa otot dah terpakai binatang sebab binatang ti cuma sebagai lambang tuduk doyak anak domba de sebenarnya oleh Yesus Kristus. Dan mau tengok nanti juga nanya domba dabai suci. Mau terbaca dalam buku Hagai bagi 2 ayat ju inang. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga akan datang mengalir keinginan segala bangsa, maka akan kupenuhi bait suci dengan kemegahan firman Tuhan alam semesta. Di mau tengok nanti topak berjanji dan topak akan guyang busuk suak bangsa sehingga akan masa yang mengalir keinginan suak bangsa-bangsa dan topak nang topak akan kanu boleh gereja dengan kemegahan firman Tuhan. Mau tengok dalam saat pentabisan Kaabah pertama denai tidaknya bahtera dan tempat mahal suci tidaknya dipenuhi dengan kemuliaan topak. Ataupun nang zaman dan apabila Babylon mau merusak atau mau pelubuh menyong Kaabah pertama dan bila mengkaju Kaabah kedua titi bilanya mesti mau mula mulut semaya kata titi topak titi doi Kaabah ataupun doi nanya kemuliaan topak ti dedang Kaabah nanti. Sekarang titi bogoknya mau kecewa. Bogok bangsa ti mau nanya asiin muas sop rasa nang doi topak dedang Kaabah nanti. Aku dah sikit dah tuduk elder bidang. Di apakah janji kehadiran kemuliaan topak detik baik suci ti mau digenapi dan moli osi kemuliaan topak ti boboh tonga, boboh nyata. Okey, terima kasih lagi Pastor. Jadi dati Pak Topak ya dati nang Topak yang mau berjanji bahwa kemuliaan ia akan kanu gereja ya ataupun bait suci ino ia deh akan naik melalui di pribadi yang nina rahasia ni no ia mau akan ia raan ya atau di osi ya diinginkan ya tahun osi di raan ino dati tahun ingat tapi dadang Hagai 2 ayat ju ya. Jadi Yesus sebut tepat bersama 2 otok tapi lagi tahun ingat dalam Matius ni ayat 20 no 20 taruh ya. Jadi saat ia penuh lagi ia mau mengajar 2 yang lamatnya ataupun menyembuh. Ia menyembuhnya adik bergereja 2 kemuliaan anina hadrat topak kanu anina Kaabah topak. Ayah kanu anina bait suci ya, bait anina gereja ya. Dan setiap tindakan ya akan ia dinai di dangno. Ia bergantung pada anina kemuliaan ino ya. Jadi sang pencipta ya nena pencipta ino deh. Ia sedia hidup di susu oto dan Yakobus san oto lagi. Jadi itu dan Okay, terima kasih ya. Dulu Elder mau ingin penjelasan dulu tok. Pak Dati dia semua teringat dati dia janji topak ti berbuah kanu dedang pengidip Yesus. Di mosok kudana Yesus, bisa ponu, yo ngajar, nanya ayo menyembuh, nya ada dalam boleh gereja dan dati kemuliaan hidrat topak ti kanu nanya ke Abah nanti dan setiap tindakan daripada Yesus ti dedang yo bergantung turut kemuliaan Sang Pencipta sendiri dia mau bersedia ia hidup di antara tok manusia bahkan kobos untuk manusia. Nanti dia mau potongan nanya kemuliaan topak. Dan semua terbaca lagi dalam Wahyu bagi 5 ayat 2 nanya domba de surga.
Yesus sebagai domba di surga. Ayat itu nang mereka menyanyi dengan suara lantang. Anak domba yang telah disembelih layak menerima kekuasaan, kekayaan, kebijaksanaan, kekuatan, kehormatan, kemuliaan, dan puji-pujian. Jadi semua berada di surga. Yo mau merayakan. Yo mau sehingga dengan senang hati mesti beragu dengan suara de dolas, dengan suara de nyering. Suara de lantang nang nanti. Yang anak domba tepak domba semulia memang layak yo terima ni kekuasaan, kekayaan, kebijaksanaan, kekuatan, kehormatan, kemuliaan dan puji-pujian. Di semua tu ingat ada banding dua otak manusia memang otak manusia doi otak layak. Ia meningkatkan martabat otak lebih anak domba atau pakti. Dengan Yesus dia buat semulia, Yesus menunjukkan tuduk otak manusia bahwa topak ti cukup nyayang otak manusia sampai yo rela ni menderita sengsara koboh di salib semata-mata segala dosa salah dan yo to bukan segala salah yo pas segala nyayang otak yo sanggup mit topat otak selalu otak leh menunjukkan bertapa berdosanya otak ti berdapat dari layak otak ti pak pengoboh Yesus di salib tidak melayakkan otak untuk diselamatkan, untuk diampuni segala kelemahan, dosa dan salah dan otak. Dan otak patut bersyukur dan terus topak sebab setiap hidup, setiap saat otak ngasong ingatlah bahawa otak ti mau nebus. So doya Yesus cukup mal ino. Bukan kerana otak ti nya ada paguh pak segala otak de berdosa itu kena punya otak pak terlalu tulup saat untuk manusia leh Yesus sanggup gorong suak penderitaan suak kesengsaraan otak tedang dunia ti. Jadi sejak masuk Adam awal berdosa de pertama topak medio tanon bawa ni onu Yesus itu dia akan yo nebus atau pakai doyak yo. Setiap binatang nobo semulia saat masuk Adam dan Hawa dan naik Abel dan naik Abel menunjukkan bahwa ni onu Yesus akan kobos untuk mengalahkan setan dia baru saja mau nipu Adam dan Hawa dan sampai nogoto adin dan osimun otor percaya bahwa Yesus mau kobos untuk mengampuni dosa-dosa otor dengan iman lagi otor maka otor akan diselamatkan muri doya Yesus de kobos de tumpah de gati topak otor di tile de belajar otor dedang perjalanan otor perjalanan kenum ti oni roti ada apa ngoban nanti di terima kasih de tudu Elder Nohib Elder Bida de mau bisua atau mau bersama otor dang pembincangan otor dedang onti di untuk penutupan di komite ada Elder Bida berdoa penutupan tu ya. Tepat sama sorga dang nuiti misalnya kau mau belajar senengan mulai pelajaran dengan nuiti dan terima kasih tapi kada bersama the pastor dan kada elder lagi sama-sama kau naik perbincangan dan sekolah sahabat kau dengan nuiti munah kada saudara-saudara kau dia sepakani sama-sama yang mengajit perbincangan kau dan nuiti lagi munah lagi kau mohon dengan terima kasih lagi Tuhan ingan mau Mengiru kudus ingan memimpin kau ingan kau dapat berjaya naik pelajaran kau dengan nuiti. Terima kasih atas bimbingan ingan san kau nama sama-sama berkongsi dan anuiti lagi. Mun ada sahabat akan datang akan sama-sama berkongsi lagi dosu-dosu hanya ada bokot lagi. Jadi sebelum kau paling tetap itu lagi. Jadi kemohon pelindungan tepat supaya tentunya pemenuh kau mana supaya pemenuh kau dan orang mana jadi bokot masing-masing penuh dan orang dengan nuiti Tuhan supaya kena selamat nak tepat kau dan angamiti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau serahkan benar. So itu dan ada dengan Yesus Kristus jadi selamat kau. Amin.